Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menge-share tentang cara agar kalau kita menjahit sepatu itu nanti hasilnya tidak mengecil ataupun sepatunya menjadi menyusut ya. Karena kebanyakan ya untuk sepatu running yang bahan-bahan pilon ataupun sepatu-sepatu yang berbahan seperti ini kain ya ataupun sepatu sekolah ya, biasanya itu kalau dijahit itu akan sedikit atau bahkan banyak ya, ukurannya akan berkurang ya atau mengecil. Itu gimana caranya? Terus langkah apa saja yang harus kita lakukan agar mencegah supaya sepatu ini ketika setelah dijahit hasilnya tidak mengecil ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya yang saya jahit, ini sepatu bahan sol bawahnya itu Eva ataupun pilon ya. Terus bahan uppernya itu kain, dan sepatu ini biasanya mengecil ya ketika habis dijahit karena ini enggak, sepatunya itu enggak punya kekuatan ya, enggak kuat pinggir-pinggirnya ya, pinggir-pinggirnya itu enggak kuat. Terus yang menjadikan sepatu ini menyempit atau mengecil biasanya dari teknik menjahitnya. Kalau kita menjahitnya dari samping itu biasanya beresiko tinggi ya, lebih beresiko untuk menjadikan sepatu ini mengecil setelah dijahit ya. Itu karena apa? Karena dijahit dari samping seperti ini ya. Dari samping. Kalau jahit dari bawah itu tidak terlalu berpengaruh ya. Dan biasanya yang paling mengecil itu di bagian depan ya. Untuk menjadi bagian depan itu paling hati-hati. Biasanya di bagian itu yang paling bisa membuat sepatu ini mengecil. Terus penyebabnya apa? Kok bisa ya ketika sepatu dijahit menjadi mengecil ya? Penyebabnya adalah yang pertama itu biasanya dari spasinya. Kok bisa sih dari spasinya? Iya, spasi yang terlalu jauh, spasi yang terlalu jauh itu bisa membuat sepatunya itu bisa menyusut ya, bisa menyusut. Terus yang kedua, biasanya itu menariknya ya, menariknya yang terlalu terlalu kencang ya. Jadi kalau kita menjahit sepatu itu pasti kita menarik ini benang ya, pasti ini benang ketarik, dan benang ini juga luar juga ketarik, benang dalam ketarik, benang luar juga ketarik. Nah terus gimana caranya agar kita menjahit ditarik tapi ukurannya tidak mengecil ya? Itu juga agak susah sebenarnya karena ada dua opsi ya. Yang pertama, ketika kita menjahit dengan benang yang tidak terlalu ditarik kencang, itu hasil jahitannya juga nanti renggang, nggak kenceng ya. Tapi kalau kita jahit kenceng, itu nanti hasilnya dia akan mengecil sepatunya. Lah di situ juga menjadi problem untuk tukang jahit juga ya, termasuk saya. Tapi saya punya cara-cara agar setidaknya itu ya tidak terlalu mengecil banyak ya. Syukur-syukur masih sama seperti aslinya ukurannya ya. Yang pertama adalah dari yang saya bilang tadi ya, dari spasinya. Untuk spasi jangan terlalu lebar, karena spasi yang lebar itu bisa membuat tarikan semakin kenceng ya. Jadi jaraknya itu usahakan nggak usah lebar-lebar ya. Jaraknya rempet-rempet saja untuk bagian samping sini. Tapi jangan terlalu rempet banget ya. Kita juga harus tahu rempetnya itu seberapa. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang paling fatal adalah
menariknya ya. Biasanya kalau orang menjahit itu ya, ini ketika sudah dimasukkan benangnya seperti ini, itu sudah ditarik dua-duanya ya. Jadi luarnya ditarik, dalamnya sudah ditarik. Jadi biasanya ditarik dua-duanya seperti ini nih. Ditarik dua-duanya seperti ini. Ini narik ya. Nah, itu salah. Kurang tepat untuk sepatu bahan pilon seperti ini. Jadi caranya adalah yang ditarik itu hanya bagian tali dalam ya. Ini tali yang di dalam sepatu ini yang ditarik. Ya, yang di luar itu menyesuaikan ya. Ini enggak saya tarik ya. Ini enggak saya tarik. Saya cuman luruskan aja seperti ini dan ditarik. Ini enggak ikut narik. Dia ngikut. Dia cuman ngikut ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi ketika kita menarik benang luar itu enggak usah ditarik. Ya, dia ngikut aja. Seperti ini. Nah, dia ngikut aja udah. Udah enggak usah ditarik kenceng-kenceng ya. Kalau kita tarik kencang, alhasil pasti ya akan menyusut ya. Yang jelas spasinya dipendekin. Jadinya mau jahitan kita itu enggak terlalu kencang, itu enggak terlalu terlihat. Tapi kalau spasinya panjang-panjang itu ya kelihatan banget. Caranya seperti itu ya. Jadi benang luar itu enggak usah ditarik. Enggak usah ditarik kencang, enggak usah ditarik. Udah benang luar bukan didiamin seperti itu, jangan ya, tetap kita pegang ya. Usahakan jangan kendor. Benang luar itu jangan sampai kendor. Tetap kencang ya. Benang luar tetap kencang seperti ini, tapi jangan ditarik, dia ngikut aja. Nah, seperti itu. Yang ditarik benang dalam. Itu sedikit membuat sepatu ini nggak akan mengecil ya. Tapi kebanyakan sepatu pilon yang akan terjadi seperti ini ya. Dan yang paling susah itu di bagian depan sini nanti. Di bagian depan itu susah ya. Jadi kebiasaannya tuh di bagian depan itu orang tuh pengen narik kenceng ya kalau untuk di bagian depan. Padahal itu yang paling fatal ya. Jangan sampai ditarik kenceng. Ya walaupun nggak ditarik kenceng juga hasil jahitannya rapi. Nah, ini kita sudah di bagian depan ya. Ini sangat sulit ya karena kita pasti pengen banget menarik kenceng ya. Ini ketika kita tarik benang dalamnya kita harus, ini jangan ditarik ya. Ini dipegang saja seperti ini. Udah nggak usah ditarik seperti itu. Saya yakin ini sepatu nggak akan mengecil. Tapi ada kelemahannya yaitu hasil jahitan kita menjadi kurang kuat ya. Oke ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kawan-kawan mudeng sudah tahu, paham ya. Semoga yang menjahit jadi ukurannya tidak menjadi mengecil ya. Ini hati-hati ya kalau sepatunya nekuk seperti ini nih berarti ukurannya sudah mengecil. Oke ya kawan-kawan, jadi itu share saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga kawan-kawan bisa mempraktekkan dan semua kawan-kawan yang menjahit itu hasilnya bisa bagus dan maksimal ya. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.